Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Sani, pengasuh sekaligus pengelola Panti Asuhan Putri Nur Rupiah yang berada di Jalan Magelang, KM 16,5, Padukan Kemiri, Margorejo, TPN Sleman. Kami bersama suami itu sebagai pengelola sekaligus pengasuhnya. Untuk pendirinya itu ada sendiri, beliau adalah Bapak Haji Arjo Wahdani, yang sekaligus beliau pendirinya, sekaligus beliau juga sebagai penanggung jawab panti. Panti Asuhan Nur Rupiah ini berdiri tahun 2010. Untuk pembangunannya itu 2009 itu sudah selesai, tapi karena waktu itu kan ada erupsi Merapi ya tahun 2010, jadi kita untuk menunda untuk menempatinya sampai selesai pembersihannya dari erupsi Merapi itu, karena kita juga kena dampaknya. Jadi dari 2010 itu akhir tahun itu kita baru bisa mulai menempati. Panti ini adalah betul-betul dari awal, dari nol ya Pak. Jadi sebelumnya itu memang belum ada anak yang kita kelola, ya, karena panti ini juga betul-betul berdiri baru, anak-anak juga belum ada. Kami sebagai pengelola di sini, kita yang berusaha untuk mencari, ya, karena kita belum bisa disebut sebagai pengelola atau mengasuh kalau kita belum punya anak asuh. Jadi kita berusaha untuk mencari di daerah sini dulu, kita utamakan untuk yang di daerah Kemiri dulu. Nah, waktu itu kami juga sudah izin sama Bapak Kepala Duku, Bapak RT RW untuk andaikan ada anak yang bisa kami bantu untuk disekolahkan di sini, yaitu anak yatim piatu atau duafa atau berkorban, kita akan siap untuk mengasuhnya. Kita tunggu sampai 3 bulan ya, karena belum ada anak yang masuk di sini, di daerah sini. Akhirnya saya memohon izin lagi kepada Pak Dukuh untuk saya mengambil anak dari luar Kemiri. Ya, akhirnya saya juga minta bantuan dari teman-teman saya. Di situ saya ketemu ada di daerah Margorejo itu dulu awalnya ada 9 anak waktu itu, 9 anak. Itu saya ambil waktu itu karena kelas 6 SD kan kita nggak bisa untuk langsung memindahkan anak itu ya. Jadi kita ya berjuang Mbak, kita berjuang untuk antar jemput si anak itu. Ya, jadi kami minta bantuan juga untuk orang yang di sini untuk istilahnya ngecek ya Mbak. Istilahnya ngecek anak-anak itu. Jadi satu kali berangkat itu ada 2 anak yang diboncengin. Itu nanti antar jemput dengan cuaca yang dingin, karena di daerah Margorejo itu kan sudah dekat dengan Gunung Merapi, jadi kan cuaca yang dingin. Jadi kalau setiap kali ngantar tuh ya pulang-pulang sudah menggigil ya, dan menggigil anak yang mbaknya yang ngantar sekolah tadi. Alhamdulillah Mbak, dari 9 anak tadi itu alhamdulillah anak-anak itu memang sangat luar biasa. Nah, itu lulus dari SD itu langsung kita masukkan ke MTS ya. Nah, di situ itu anak-anak semua ikut ekstrakurikuler sekolahan itu. Ada yang IRM, ada yang ikut kerawitan, ada yang ikut organisasi drum band ya. Itu jadi di situ anak-anak itu semua ikut kegiatan di sekolah, yang akhirnya di setiap kali ada lomba itu anak-anak di sini itu pasti mendapat juara. Nah, itu di antaranya nanti ada ini ya, piala-piala itu memang saya ambil, saya minta untuk dibikinkan piala, kita siap untuk membeli Mbak. Jadi ini kita minta untuk cetak 2, nanti kami membeli. Jadi biar maksudnya kelihatan juga kalau ini hasil dari anak-anak ya Bu ya. Iya. Untuk di sini anak-anak itu karena semua sekolah di luar, jadi
Untuk kegiatan menambah ilmu agama itu kita adakan tahfidz juga. Terus nanti di sini itu kita setiap kali habis maghrib itu kita mengadakan pengajian. Itu khusus di malam minggu itu nanti kita ada pengajian di situ. Itu istilahnya kita latihan untuk anak-anak itu ceramah. Nah itu selain Ramadan itu setiap malam minggu itu nanti kita mengadakan ceramah biar anak-anak itu nanti suatu saat bila dia sudah terjun ke masyarakat itu dia sudah berani tampil. Begitu, iya. Jadi insya Allah di sini anak-anak dibimbing untuk bisa mandiri, nantinya bermanfaat untuk di masyarakat. Jadi di sini untuk kamarnya anak-anak itu ada 8 kamar, atas sama bawah, ada dapur juga ada, ruang belajar juga ada, untuk perpustakaan juga ada, ruang belajar itu juga ada sendiri. Ya, tempat cuci itu juga ada. Ya. Bu Sani, tadi kan udah disebutin juga nih untuk fasilitasnya ada kamar, ada ruang belajar, musola gitu ya. Kira-kira saya boleh nggak sih Bu melihat fasilitas-fasilitas pantinya itu? Boleh. Oke, mungkin dari depan ya Bu ya? Iya, ini benernya Panti Asuhan Rupiah. Kenapa itu ada PT Inisiatif Rupiah? Karena pendirinya itu punya perusahaan yang namanya PT Inisiatif Rupiah. Itu adalah air minum mineral ya. Oke. Terus ini adalah ruangan untuk operasinya, operasi buat setiap 1 liternya udah itu ada cut 15 rupiah. Oke. Di sini untuk kayak stokis gitu ya Bu ya airnya. Ini kira-kira dijual juga atau memang untuk panti aja? Tidak, di samping itu untuk panti ya kalau ini juga untuk dijual. Untuk memang orang-orang bisa ngambil untuk pembelian air di sini gitu ya. Ini untuk ruang pertemuannya ya. Jadi setiap kali ada tamu ya yang mau punya acara ya, kadang ada tamu untuk ulang tahun ya, kadang ada tamu untuk baksos, itu kita sambutnya di sini. Iya. Ini awalnya memang untuk acara-acara aja atau misalkan kayak tadi kan ada pengajian mungkin atau tahfidz itu dilaksanakannya apa di aula ini karena kan besar juga ya, atau ada tempat lain? Kalau untuk di sini hanya untuk acara-acara tertentu. Kalau untuk tahfidznya kita ambil di musola. Oh, berarti nanti kita harus ke musola juga. Oke. Ini kita ke tempat selanjutnya ya Bu ya. Oke. Ini untuk musolanya. Oh, ini musolanya. Jadi untuk kegiatan anak-anak, tahfidznya, ngajinya, berjamaah itu kita di sini. Berarti kalau sholat selalu berjamaah ya Bu ya, karena Insya Allah. Ya, insya Allah, terutama kalau sholat maghrib, isya subuh. Oh, karena waktu-waktu itu anak-anak insya Allah sudah di rumah semua. Okay. Ini tempat wudhunya cuma satu? Ini tempat wudhunya juga satu sama ya. Oh, di sebelah sana juga ada. Nah, ini alkornya ada di dalamnya. Oke. Untuk kantornya, hampir setiap kalau ada tamu itu kita ketemunya di kantor sini. Dan sana juga ada komputer itu untuk anak-anak mengerjakan tugas dari sekolah. Oh, berarti komputer itu maksudnya bukan buat administrasi aja, tapi anak-anak juga boleh pakai di sebelah sana gitu. Itu anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolah. Kira-kira anak-anak boleh pakai itu, misalkan kan kita ada YouTube juga kayak gitu, tuh boleh nonton YouTube dari sana juga atau hanya memang untuk tugas kuliah atau sekolah aja gitu? YouTube kalau memang itu tugas sekolah kita mengizinkan, dan itu selama itu ada positifnya. Jadi kita tidak hanya sekedar nonton YouTube yang memang tidak ada manfaatnya atau mungkin justru akan membuat si anak itu kecanduan. Itu kita tidak. Berarti lebih ke untuk tugas mereka atau belajar gitu ya. Ini udah masuk ke kamar ya Bu ya? Ya, ini udah ada 101. Ini artinya kamar nomor 1. Ini jadi boleh masuk lagi. Salam. Ya, jadi satu kamar itu ada 4 penghuninya ya, dengan 1 kamar mandi. Jadi biar anak-anak kalau mandi itu nggak berebutan. Jadi masing-masing sudah
ada kamar mandinya, sekaligus nanti kerannya juga sudah ada 2 keran untuk bak sama untuk kalau kita wudhu. Oke, berarti ini memang udah tanggung jawab berempat lah ya Bu? Iya. Kalau ini lemarinya memang di sini aja? Ya, lemarinya untuk ini berempat sini juga? Iya, untuk berempat. Jadi ini untuk buku-bukunya. Ini, nah lemari ini dari awal panti ini ada, lemarinya ini dulu. Oke. Habis itu terus yang kedua yang ini yang ketiga. Ini lemari yang ketiga. Ini untuk taruhan buku sama untuk alat sholatnya. Oke. Nah, ini dapur, ruang dapurnya. Nah, ini anak-anak kalau masak kegiatan masak di sini. Jadi setiap 1 kali masak itu anak-anak sudah terjadwal sendiri. Ya, berarti jadi yang kali masak itu ada 4 anak juga. Ya, ada 4 anak dengan 1 pembimbing. Itu Putri itu sebagai pembimbing anak-anak untuk masak gitu. Berarti setiap hari memang mereka masak sendiri dan udah ada jadwal gitu ya? Udah, semua udah dijadwal masing-masing. Kalau misalkan mereka sekolah gitu Bu, terus berarti masaknya yang sebelum untuk sekolah siang? itu? Oh, kalau untuk sekolah pagi, iya. Untuk sarapan itu anak-anak udah standby untuk sarapan, berarti untuk sahur bahkan. Sebelum berangkat sekolah, maksudnya kayak habis subuh mungkin mereka sudah mulai untuk masak, menyiapkan yang mau sangu ya udah nanti berjejer sangunya. Ini bahannya ya. Oke, di sini ada. Nah ini ruang makannya. Mungkin kalau lihat sebelas nggak mungkin lah ini ruang makan cukup ya. Tapi ya kadang kita ada yang terutama kalau kita nanti di saat makan malam atau pagi, nah itu karena kan sering barengan ya. Nah itu kan nggak muat, ya kalau sekian anak itu nggak muat. Nah itu kadang nanti ada yang duduk di sini, ada yang kadang di sini, ya di bawah, karena memang tempatnya nggak muat. Iya, mereka juga cari-cari tempat yang biar bisa makan bareng gitu ya. Apa maksudnya makannya memang keseringan di sini atau pernah mereka makannya kayak dibawa ke aula atau dibawa ke kamar? Di sini Mbak. Memang di sini ya. Cuman kalau kadang ya kadang anak juga ada sih yang bawa ke kamar juga ada, tapi sebenarnya itu larangan kami untuk membawa makan di kamar. Nanti takutnya nanti kebiasaannya anak-anak akhirnya nanti kan nggak bagus. Iya, jadi apalagi peralatan dapur dibawa ke kamar, nah nanti kita mau pakai cari susah. Jadi memang dibiasakan untuk punya kebersamaan di ruang makan sama-sama. Iya, jadi yang makanan yang tadinya kurang enak kalau dimakan bersama-sama akan menjadi lebih nikmat. Iya benar. Sekarang ini adalah ruang cucinya anak-anak. Cuci baju gitu ya. Cuci baju di sini kita terutama kalau hari Minggu, karena kalau hari biasa itu kadang anak-anak mandi langsung dicucinya di tempat di kamar mandi dalam kamar ya? Ya nggak bisa nih, ya kalau di sini tuh kebanyakan di hari Minggu itu nyucinya di sini. Ramean gitu ya. Ini tempat jemurannya, ini sebenarnya bukan ini karena hujan ya. Tempat jemurannya di sini, di sebelah sini. Jadi kita harus kalau hujan kita angkat ya. Itu ada juga kandang ayam gitu untuk ngurus gitu Bu? Iya, ya sisa makanannya itu dibawa nanti ke sana ya? Alhamdulillah kan nanti dagingnya bisa untuk tambahan gizinya. Oh iya, buat dipotong juga ya? Iya. Ini kita menuju ke ruang buku. Ya, ini ruang bukunya seperti ini. Ruang buku? Ya, ruang buku bercampur dengan buat stok ya. Ya. Kalau untuk ini Bu, apa namanya, ini buku-buku yang memang mereka udah nggak pakai atau buku-buku yang maksudnya memang dipakai karena nggak cukup di kamar ditaruh di sini? Enggak, jadi buku-buku yang ada di sini itu setelah mereka selesai ya dari kakak-kakak yang terdahulu ya, itu kita taruh di sini. Siapa tahu nanti suatu saat adik-adiknya itu membutuhkan ya, jadi ada juga dari donatur yang memberikan buku pelajaran juga, ada yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak juga. Sama kalau boleh tahu, percaya tadi ada dari kakak-kakak yang terdahulu itu, kira-kira dari panti sini tuh ada batasan nggak ya, kira-kira umur 21 dia memang udah harus keluar nih digantiin sama yang masih kecil-kecil atau seperti apa?
Jadi kalau di sini itu batasan kita menerima anak itu dari usia SD sampai ke jenjang pendidikan yang SMA. Itu program kita awal ya Mbak. Program kita awal itu memang kita hanya sampai ke SMA. Tapi karena dengan berjalannya waktu kok anak-anak ini berprestasi. Nah, anak-anak yang berprestasi kita kuliahkan sampai ke D3. Pertama itu ke D3 ya. Alhamdulillah juga kita sudah meluluskan 4 anak yang sudah lulus. Kita tawarkan ke anak aja Mbak, mau nerusin kuliah atau mau bekerja gitu. Tapi di setiap kali angkatan itu kami mengharapkan anak-anak itu untuk istilahnya apa itu tinggal di sini dulu. Ya, tinggal di sini dulu untuk membantu ya, untuk membantu adik-adiknya dalam belajar. Ya, sebelum dia mendapatkan pekerjaan kalau yang mau bekerja. Kalau yang mau kuliah melanjut untuk kuliah. Ya, tetap kuliahnya di sini dengan biaya yang ada di sini juga. Di samping itu juga ada biaya dari KIP, juga ada yang mendapatkan biaya KIP. Berarti setelah mereka lulus SMA lah ya Bu ya, maksudnya mereka juga bisa buat keputusan apakah mereka akan tetap di sini, kuliah dan tetap di sini, atau misalkan mereka mau ibaratnya kayak udah mulai mau ngekos nih untuk bekerja gitu ya Bu ya. Paling nggak SMA lah terakhir lah di sini. Ya, pokoknya istilahnya pengabdian itu setahun Mbak, cukup setahun. Kalau sudah 1 tahun itu pengabdiannya tidak hanya melulu pengabdian aja loh Mbak, tapi dia sambil mencari pekerjaan kalau yang mau bekerja. Setelah dia bekerja, dirasa sudah mandiri, sudah cukup, ya kita kembalikan ke anaknya, ke orang tuanya. Ya, dengan kalau dia sudah bekerja itu kan tidak lagi merepotkan orang tuanya, saudaranya yang diikuti. Kalau mungkin orang tuanya nggak ada ya kan berarti dia ikut pakdenya atau ikut mbahnya atau ikut omnya. Nah itu kita tidak membebani mereka, anak sudah mandiri gitu ya. Jadi dia merasakan juga kebersamaan dalam keluarganya. Nanti kalau di sini kalau seandainya dia sampai menikah, ternyata kan belum pernah merasakan kedekatan sama keluarga. Tahu-tahu keluar tak terus menikah. Ya kan kasihan juga orang tuanya belum merasakan mempunyai anak yang sudah besar, yang sudah bekerja. Itu seperti itu. Kami selaku pengelola Panti Asuhan Nurul ini juga kami juga menyampaikan di kalangan masyarakat pada umumnya untuk memohon doanya juga agar kami dalam mengasuh anak-anak kami ini selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan keikhlasan, agar kami dalam membimbing anak-anak kami di sini, semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi wanita-wanita yang solehah, sukses dunia dan akhiratnya, nanti bisa terjun ke masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik.